15 tahun lulus sekolah saya tidak melanjutkan sekolah. Akhirnya saya sendiri punya inisiatif usaha, tapi tidak tahu mau usaha apa. Rumah saya itu dekat dengan pasar. Jadi saya pergi ke pasar ikut-ikutan orang jualan sayur. Jadi yang teman-teman semuanya sudah jalan-jalan sama pacarnya ya mungkin ya. Itu saya masih jalan-jalan bawa gerobak sayur itu. Itu yang paling paling melas itu bahasa Jawanya. Kalau teman-teman yang ngecek itu banyak Mas, terutama teman-teman yang cewek itu ada yang sempat malu mengakui bahwa dia pernah pernah berteman. Itu ada yang malu kenal sama saya, ada banyak yang malu itu. Pacar saya pernah malas, terus pernah ditinggalkan juga gara-gara saya jualan sayur itu. Dan itu dapat beli motor sama beli tanah buat bank pakan. Itu dari hasil kambing. Dari hasil kambing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kristiawan. Tempat tanggal lahir saya di Desa Sumber Dadap, Kecamatan Pucang Laban, Kabupaten Tulungagung. Nomor HP yang bisa dihubungi Mas? Nomor HP 085478505483. Untuk sekarang saya sudah fokus pada kambing Mas. Sekarang satu arah ke kambing semua. Memang banyak bidang yang saya jalani, cuma arahnya tetap satu arah ke kambing. Untuk di kambing yang utama saya jualan pakan Mas, pakan ternak, ojek kambing, ke pasar kambing, breeding kambing, penggemukan, jasa kambing, jasa kawin kambing, sama sedikit-sedikit ilmu kedokteran tentang kambing Mas. Terutama para tetangga atau mitra-mitra ini ya, itu saya yang kontrol semua kesehatan kambing biar terjaga kualitasnya sama kesehatannya. Sejarahnya saya dulu lulus SMP ya, usia saya masih 15 atau 16 tahun ya, lupa ya, kira-kira itulah 15 tahun nah. 15 tahun lulus sekolah saya tidak melanjutkan sekolah. Akhirnya saya sendiri punya inisiatif usaha, tapi tidak tahu mau usaha apa. Dan kebetulan rumah saya itu dekat dengan pasar. Jadi saya pergi ke pasar ikut-ikutan orang jualan sayur. Jadi pergi ke pasar belanja sayur, saya jual ke perdesaan. Di sini ada 9 desa Mas. Di Pucang Laban itu ada 9 desa. Jadi saya keliling 2 desa ya, saya keliling itu tempatnya yang ekstrim semua ya, kebetulan itu yang tepi pantai daerah pesisir selatan saya. Di Lodo itu Mas? Ya, di Lodo sama di Pantai Molang gitu. Pada masa itu jalan belum ada akses jalan yang memadai Mas. Jalan setapak penuh rintangan, mungkin motor cross pun nggak ngatasi Mas mungkin. Saya berangkat ke pasar itu jam 2 malam, jam 2 pagi ya, jam 2 pagi belanja sayuran sama semua lah bahan makanan konsumsi hari-hari itu sampai jam 5 itu sudah selesai belanja, istirahat, makan pagi. Jam 6 berangkat ke keliling kampung dan pulang. Sampai pulang biasa paling cepat jam 11 siang. Ada ibu-ibu banyak lah utang
pertama itu nawar serendah-rendah mungkin. Wah, itu bikin sakit hati itu. Menawar serendah mungkin, ketika saya kasih ternyata dihutang, Mas. Wah, itu perasaan perlu kesabaran ekstra, Mas. Itu sudah nawar paling rendah dikasih dihutang, terus bayarannya pun susah. Saya pun mau nagih itu, jawabnya alasannya pasti ada, sampai ngumpul-ngumpul banyak. Mungkin ya wadah zaman itu hutangnya ya buat beli cemple sudah dapat. Itu cuma satu orang atau banyak orang, Mas? Itu satu orang pun ada, Mas. Satu orang ada, banyak orang ya. Mungkin ya kalau semua saya tagih dapat kira-kira ya 30 ekor cemple dapat itu. Saya sempat jualan sayur itu 2 tahun itu penuh rintangan itu, tapi saya kebetulan saya tetap semangat, dan selama 2 tahun itu saya tidak ada penyesalan, bahkan saya menikmati pekerjaan itu, Mas. Kalau senangnya sudah pasti, Mas, dapat hasil kan. Kalau susahnya itu banyak, Mas. Lebih banyak susahnya. Susahnya itu pertama jalan itu susah, akses jalan susah, terus tawar menawar sama ibu-ibu, itu perlu mengeluarkan mental dan emosi. Menahan emosi yang ekstra itu, Mas. Dan perjalanan dari pasar sampai desa itu biasa dagangan saya berangkat sudah full, berangkat sampai tujuan saya sudah, dagangan saya itu sayur saya sudah tinggal separuh, dan saya balik lagi sudah hampir habis. Dan itulah, itu daripada saya bawa pulang, mending saya obral tuh, kasih diskon. Kasih diskon terus berjalan hari-hari itu, Mas. Nggak ada hari cuti ya. Setiap hari saya aktivitas seperti itu, sudah berjalan sekitar 5 bulan itu. Ada pedagang lain yang mengetahui kalau saya obral sayur itu, turun obral harga itu, Mas. Karena sisa itu tadi ya, Mas? Nah, karena sisa itu tadi, dan akhirnya pas pulang itu saya dicegat sama 3 pedagang. Saya ditanya, kenapa kamu jual segini, harusnya kamu mengikuti harga jual di pasar. Saya dimarahi sama 3 orang, Mas. Saya sendiri. Berkelahi itu ibarat sudah tradisi, bukan seperti sekarang. Jadi ya bertengkar di tengah hutan itu, bertengkar. Dan kebetulan saya ada orang tebang kayu itu, ada yang belain saya, tebang kayu yang badannya besar-besar. Akhirnya mereka itu 3 orang itu pergi, dan keesok harinya saya sudah aktivitas normal lagi. Itulah yang paling ekstrim itu, sempat bertengkar sama sesama pedagang. Dan waktu itu saya masih sangat kecil, masih usia 15 tahun, dan senior saya itu usia sudah 30 lebih. Waktu itu bagi saya tuh kan masih muda, Mas. Jadi yang teman-teman semuanya sudah jalan-jalan sama pacarnya ya mungkin ya, itu saya masih jalan-jalan bawa gerobak sayur itu. Itu yang paling paling melas itu bahasa Jawanya. Kalau teman-teman yang ngejek itu banyak, Mas, terutama teman-teman yang cewek itu ada yang sempat malu
mengakui bahwa dia pernah pernah berteman itu ada yang malu kenal sama saya, ada yang banyak yang malu itu. Pacar saya pernah malas, terus pernah ditinggalkan juga gara-gara saya jualan sayur itu. Karena pada waktu itu yuk, ibarat pengangguran itu orang yang diminati para cewek-cewek, bukan sekarang. Kalau sekarang orang yang full penghasilan, full rajin bekerja itu malah disukai para cewek-cewek sekarang. Cuma kalau dulu kebalikannya. Setelah jualan sayur, saya kebetulan ada temen, bukan temen, saudara saya nawarin saya pergi merantau ke Malaysia, ke negeri jiran itu. Dan saya pikir-pikir ya, saya usaha di bidang sayur itu prospeknya itu kok semakin sulit, persaingan semakin banyak, pedagang-pedagang baru semakin banyak, dan akhirnya saya memutuskan ikut pergi merantau ke Malaysia itu. Dan prosesnya itu ya juga tidak mudah, membutuhkan mental yang kuat, Mas. Saya masih usia 18 sudah merantau ke negeri orang itu, bagi saya, menurut saya waktu itu sudah membutuhkan mental yang kuat itu. Dan sampai sana pun saya sempat trauma, mau pulang, nggak tahan di sana itu karena keras di sana. Pertama, pekerjaan yang berat dan cuaca yang sangat ekstrim, sangat beda sama di kampung. Dan yang ketiga itu mandornya itu keras, galak. Jadi itu yang membuat saya tidak tahan. Tetapi pemikiran saya sudah terlanjur melangkah, jadi saya lanjutkan sampai bertahan. Saya kuat-kuatan terus sampai berapa tahun? Sampai 10 tahun saya. 10 tahun. Ya, sampai 10 tahun di Malaysia itu. Jadi usia 18 tahun berangkat, usia 28 tahun pulang kampung. 10 tahun. Awal mula jualan kambing itu saya masih penggemukan, Mas, breeding, belum jualan. Masih penggemukan, ternyata membutuhkan modal yang banyak, Mas, itu penggemukan itu. Dan materi tidak bisa berputar cepat kalau seperti itu. Kalau penggemukan butuh jangka panjang, minimal ya 3-4 bulan ya minimal itu. Jadi kebetulan ada teman yang ngajak saya ke pasar itu. Dia tanya, usaha apa di rumah? Nggak ada, cuma pelihara kambing. Ikut saya ke pasar. Oke, saya ikut belajar di pasar hari-hari, 5 hari 2 kali ke pasar itu. Banyak kendala di pasar juga. Contoh, dan pertama saya belum mengenali beberapa jenis kambing ya itu. Belum hafal semua lah jenis-jenis kambing itu. Pernah saya beli kambing itu di pasar. Saya tidak cek testisnya, saya tidak cek gitu. Nah, setelah saya kira kok murah, padahal penampilan bagus. Itu Bulu jantan, Mas, ya? jantan, penampilan oke, harga pun murah, sangat murah. Habis saya beli, saya bawa pulang, baru tahu bahwa dia itu kambing itu hanya mempunyai 1 testis.
Nah itulah saya sudah saya kira sudah saya beli murah, ternyata masih rugi ya itu. Masih rugi banget, separuh, hampir separuh modal itu rugi itu. Ya saya pemikirnya ya ambil positifnya, ini pembelajaran. Suatu saat ya pasti ada gantinya itu. Terus hari-hari pergi ke pasar 5 hari 2 kali, dua kali. Akhirnya sudah paham jenis kambing, dan ada yang langsung laku di pasar, ada yang laku di rumah, ada yang laku di online. Jadi semua pasar itu saya jelajahi itu 5 hari itu 5 hari terus pergi ke pasar, hari-hari pergi ke pasar sama itu. Itu ke pasar tuh untuk belanja kambing, Pak? Awal dulu belanja kambing itu di pasar, dan makin lama itu tetangga kan sudah tahu saya menerima jual beli kambing, itu tetangga nawarin kambing, disuruh beli lah saya. Jadi awal mulai tetangga mengenal itu kan dari satu orang itu. Kebetulan saya beli, terus saya jual di pasar. Itu belum ada untungnya, itu masih bedu, masih belum dapat untung karena perkiraan itu belum matang, ukuran harga belum matang, Mas. Juga masih belajar itu, Mas. Karena ya masih belajar, dan yang paling parah itu sudah belanja di petani, dibawa ke pasar, ternyata penawaran lebih rendah. Jadi intinya rugi lah, Mas. Rugi. Kalau dibawa pulang lagi pasti rugi lagi, karena kambing sudah beresiko capek, beresiko sakit. Kalau kambing lelah, dia pasti sakit. Ya contohnya ya batuk, pilek, mata sakit, itulah kebanyakan itu. Jadi selagi rugi tidak banyak, rugi 10.000, 20.000 itu biasa. Udah sering ngalamin itu. Daripada dibawa pulang nanti malah tambah parah, sakit lagi, mending dikasih dengan harga murah. Dikasih dengan harga murah. So, ya banting harga lah. Dan setelah itu saya berpikiran itu untuk menjual jasa IB kambing itu. Dan kambing pejantan itu harganya nominal tinggi, ya. Jadi saya beli bakalan yang masih cempe satu, saya rawat sampai besar itu, dengan tujuan untuk melayani jasa IB itu. Dengan menunggu kambing ini besar, saya terus pergi ke pasar untuk pemasukan kebutuhan hari-hari. Dulu saya pergi ke pasar, dan setelah sampai kambing ini besar, sudah layak pakai untuk jasa IB, itu saya sudah posting ke sosial media untuk layanan jasa IB kambing. Dan pelan-pelan sudah banyak yang tahu, dan ternyata kambing saya tidak mencukupi kalau cuma 1 ekor. Dan akhirnya saya tambah 1 ekor lagi, 2 ekor masih kurang lagi, saya tambah lagi 2 ekor lagi, 4 ekor. 4 ekor saya rasa sudah cukup, tapi masih lelah. Saya lihat itu masih kasihan itu kambing.
Akhirnya saya tambah satu lagi, 5 ekor. Akhirnya 5 ekor sudah mutar itu, sudah mutar kambing. Ada yang istirahat, ada yang keluar, itu sudah gantian itu. Jasa IV-nya itu Mas. Nah, untuk jasa IV sudah berputar itu 5 ekor. Kalau dulu pertama jasa IV itu saya masih promosi itu 30.000 Mas dulu. 30.000 itu sambil promosi Mas. Kan belum tahu nanti hasil peranaannya seperti apa, kan belum tahu. Kalau hasilnya bagus bisa upgrade harga gitu. Dan setelah mengetahui hasil peranakan kambing pejantan saya, oh ternyata bagus. Jadi saya upgrade harga jadi 50.000. 50.000 ternyata saya pakai buat operasional itu nggak cukup Mas. Jadi mau nggak mau saya upgrade lagi sampai 70.000 sampai sekarang ini. Jadi kalau induan dibawa kemari saya tarif 50.000, tinggal pilih mau pakai pejantan yang mana, 50.000. Tapi kalau mau pejantan saya mau dibawa keluar itu tarifnya beda menyesuaikan jarak Mas. Jadi sampai sebagai contoh kalau di luar desa itu 80.000, kalau lebih jauh lagi sampai 100.000. Paling mahal untuk saat ini saya pernah mengalami paling mahal itu 150, itu di Blitar, sampai di Blitar sana 150.000. Nah ini ya, ini dia yang paling dramatis ini ya. Dulu awal mula pernah saya mengalami pandemi kambing itu. Pandemi kambing saya itu dalam 1 bulan itu yang besar kecil semua total ada 10 ekor yang mati gitu. Jadi saya tidak tahu mau pakai obat apa, saya tidak tahu karena pengalaman masih minim. Jadi saya ya mengikhlaskan itu 10 ekor mati. Tapi saya masih punya jiwa semangat waktu itu. Semangat saya belajar di medis, bertanya-tanya di bidang medis kedokteran hewan. Jadi sedikit-sedikit ada pengalaman, sudah mengetahui obat-obatnya, itu saya pakai di kambing saya. Dan pertama awal mulanya itu ada tetangga kambingnya sakit, dia tanya obatnya, saya kasih obatnya, ternyata kambing sembuh, dan akhirnya sampai sekarang pelan-pelan semua banyak yang tahu kalau saya itu ya, menerima jasa mengobati kambing. Tapi kalau poinnya masalah sembuh atau tidaknya itu ada 3 faktor. Yang pertama, kambingnya bisa tahan apa enggak. Yang kedua, yang punya itu telaten apa tidak untuk merawat. Karena kambing tidak bisa bicara, Mas. Jadi kita tidak mengetahui apa yang dia mau waktu dia sakit itu. Yang jelas ya setelah diobati dipasrahkan sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang ketiga itulah yang kita kembalikan kepada Tuhan ya, yang ketiga. Jadi 3 faktor itu yang paling penting. Harganya Mas Andi? Harga yang normalnya penyakit batuk, pilek, sakit mata, mencret, kembung, itu tarif itu ekonomis Mas. 30.000 kan obatnya 20.000 Mas. Saya minta jasanya 10.000 ya. Jadi 30.000. Kalau yang lebih, kalau sebagai contoh tes hormon, suntik hormon, sama
apa itu, melahirkan itu, proses melahirkan itu kan membutuhkan obat lebih dari satu macam, satu jenis. Jadi tarif mencapai 50.000. Tes hormon birahinya itu, Mas. Iya, tes hormon, tes birahi, tes itu harganya 50.000 gitu. Untuk hasil ya untuk saat ini saya bersyukurnya diberi kesehatan setiap hari, bisa menjaga kambing yang utama itu, bisa mencukupi kebutuhan hari-hari. Dan alhamdulillah yang dulunya kandang saya itu kandang lama itu bisa wujudnya seperti itu, dan sekarang bisa upgrade lebih minimalis menurut saya, lebih bagus dikit lah. Ada, dan pejantannya sudah upgrade, sekarang sudah mempunyai 5 ekor pejantan, dan ada dua indukan yang speknya sudah kelas menengah itu. Indukan sama pejantan sudah, intinya kambing sudah ganti, spek kambing sudah ganti. Kan sudah bisa beli motor juga itu Mas Andi itu. Dan itu sudah dapat beli motor sama beli tanah buat bank pakan. Itu dari hasil kambing ya? Dari hasil kambing. Untuk pesan-pesan para peternak ya, peternak itu tetap semangat. Berhasil atau tidaknya itu urusan nanti kalau saya. Yang penting mencoba. Jangan sampai menyerah, kita masih muda. Tetap semangat, jalani semuanya. Itu aja. Oke, terima kasih. Itu bagian pesan-pesan dari saya. Menurut pengalaman saya, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Lebihnya kita kembalikan kepada yang Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.